Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN P3K 2024. Satu informasi terbaru yang dimuat oleh media nasional ayobandung.com dengan judul honorer selamat pada seleksi P3K yang dibuka tahun 2024, tapi hanya kategori ini saja yang jadi prioritas. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN P3K yang segera akan direkrut melalui proses pendaftaran dan seleksi P3K yang segera akan diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini melalui Panselnas, di mana ada honorer yang memang benar-benar jadi prioritas. Nah, tentunya kita ingin tahu ya kira-kira honorer yang manakah yang jadi prioritas pemerintah untuk diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Supaya lebih jelas, mari simak informasi berikut sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Lengkongayobandung.com. Tenaga honorer dipastikan akan selamat dari penghapusan satu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Berdasarkan undang-undang tersebut, bahwa tenaga honorer akan dihapus dan statusnya dihilangkan di instansi pemerintah. Ini artinya bahwa setelah pengangkatan atau penuntasan honorer, maka jelas bahwa honorer tidak lagi ada di instansi pemerintah. Karena yang diketahui nantinya ada ya di instansi pemerintah itu adalah pegawai aparatur sipil negara, baik P3K maupun PNS. Jadi sebagai upaya penyelesaian, pemerintah akan membuka seleksi ASN besar-besaran di tahun 2024 tahun ini. Ini terutama untuk seleksi P3K yang akan lebih memprioritaskan honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K. Pemerintah sudah membuka kesempatan emas bagi honorer di tahun ini untuk mengikuti seleksi yang dibuka. Menteri Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengungkapkan bahwa total formasi P3K tahun ini adalah yang terbesar dari 10 tahun terakhir. Ada 2,8 juta formasi yang dibuka untuk CPNS dan P3K. 1,8 juta diantaranya adalah untuk P3K. Khususnya honorer yang belum terselesaikan, namun telah terdaftar dalam database BKN, dan non-ASN yang mungkin belum terdaftar dalam database BKN seperti honor tendik tetapi terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik. Bagi honorer yang berharap diangkat jadi P3K pada tahun 2024, maka harus menyimak persyaratan dan dokumen apa saja yang harus disiapkan. Meskipun honorer masih akan tetap selamat dengan seleksi P3K yang akan dibuka pada tahun 2024 tahun ini, namun ada kategori yang memang benar-benar menjadi prioritas pemerintah untuk segera diangkat menjadi ASN P3K. Kategori honorer yang menjadi prioritas yaitu honorer kategori 2, serta yang paling penting adalah honorer yang sudah terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara atau database BKN. Diketahui ada dua jenis kategori P3K untuk penyelesaian tenaga honorer, yaitu P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Sementara itu, bagi fresh graduate, disarankan untuk mengikuti seleksi CPNS
karena P3K akan diprioritaskan untuk honorer saja. Ingat Bapak Ibu ya, fresh graduate untuk CPNS dan honorer untuk P3K. Kemudian, untuk kabupaten kota yang mempunyai anggaran, tes seleksi akan dilakukan untuk pengisian P3K penuh waktu. Sedangkan untuk daerah yang belum punya anggaran, mereka akan diprioritaskan untuk mengisi P3K paruh waktu. Hanya satu hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, bahwa skema untuk P3K paruh waktu itu belum ada, ya. Yang ada adalah P3K. Dalam RPP manajemen ASN pun diinformasikan bahwa skema P3K paruh waktu itu belum dibahas, ya. Yang ada adalah P3K saja. Jadi honorer harus benar-benar mempersiapkan diri ya dalam seleksi P3K yang dibuka besar-besaran oleh pemerintah tahun 2024 tahun ini. Sebab ini akan menjadi kesempatan bagi honorer untuk tetap bekerja dan menjadi aparatur sipil negara. Tentu saja setelah honorer diangkat menjadi P3K, maka mereka akan memperoleh penghasilan dan jaminan yang lebih layak. Rencananya, pendaftaran calon pegawai negeri sipil dan pendaftaran pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2024 ini akan dibuka oleh pemerintah pada bulan ini Bapak Ibu ya. Akan dibuka pada bulan ini, bulan Juli, dan apabila meleset mungkin dilaksanakan pada bulan Agustus. Pelaksanaan dari kegiatan tersebut akan menunggu petunjuk teknis pelaksanaan rekrutmen dari Kementerian Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Nah, jadinya berdasarkan juknis itu nantinya, jelasnya oleh Panselnas bergerak untuk menyampaikan pengumuman, seterusnya melakukan perekrutan lewat akun SSCSN masing-masing pelamar baik fresh graduate maupun honorer. Tadi sudah jelas bahwa para fresh graduate itu untuk CPNS dan para honorer untuk pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K. Mengenai bagaimana ya pelaksanaan tesnya, tentu kita akan menunggu petunjuk teknis sebagaimana yang telah disampaikan. Demikian informasi yang kami sampaikan mengenai honorer akan tetap selamat dengan seleksi P3K yang dibuka pada tahun 2024 tahun ini karena sifatnya adalah formalitas. Demikian, semoga semua honorer bisa tercover menjadi ASN P3K 2024 tahun ini. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.